Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari arti tadarus dan juga hikmah tadarus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami arti tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memahami hikmah tadarus Al-Quran. Baiklah anak-anak, sebelum kita ketahui apa itu tadarus Al-Quran, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu tadarus. Tadarus ini berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, yang berarti meneliti, menelaah, ataupun mempelajari. Sedangkan tadarus sendiri itu memiliki makna mempelajari secara bersama-sama. Selanjutnya, mari kita pahami pengertian tadarus Al-Quran. Nah, anak-anak, tadarus Al-Quran ini dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan mempelajari Al-Quran ataupun membaca Al-Quran secara bersama-sama, yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bergiliran. Artinya bagaimana? Maksudnya, dalam kegiatan tadarus Al-Quran tersebut, itu terdapat seseorang yang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya itu ikut menyimak sambil menunggu giliran untuk membaca, seperti itu. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang hikmah tadarus Al-Quran. Nah, anak-anak, orang yang mempelajari Al-Quran itu akan mendapatkan pahala, baik bagi mereka yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, ataupun bagi mereka yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Jadi, pahalanya itu bukan hanya diberikan bagi mereka yang mahir dalam membaca Al-Quran, akan tetapi mereka yang masih terbata-bata atau mereka yang masih belum lancar, akan tetapi mereka memiliki kemauan untuk terus mempelajari dan mengaji Al-Quran, itu juga akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Nah, hal tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama-sama para malaikat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sedangkan ia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, maka baginya 2 pahala, yakni 1 pahala karena bacaannya, dan 1 lagi karena kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi sudah jelas ya anak-anak, bahwa baik bagi mereka yang mahir membaca Al-Quran ataupun bagi mereka yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, itu sama-sama mendapatkan pahala. Bagi mereka yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat anak-anak, para malaikat yang mulia. Sedangkan bagi mereka yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, namun mereka tetap berusaha untuk mempelajari Al-Quran, baginya 2 pahala. Apa saja? Yaitu 1 pahala karena bacaannya dan 1 lagi karena kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, hikmah tadarus Al-Quran selain yang sudah disebutkan dalam sebuah hadis tadi, juga terdapat beberapa hikmah tadarus Al-Quran yang lainnya. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan tadarus Al-Quran, itu sama halnya kita mendekatkan diri kepada Allah, anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menyambung tali silaturahim antar sesama. Bagaimana tidak anak-anak? Tadarus ini tidak hanya kita lakukan secara sendirian, akan tetapi di sana juga ada teman kita yang ikut menyimak bacaan yang sedang kita baca.
Nah, dengan begitu kita dapat menyambung tali silaturahim antar sesama umat muslim. Kemudian yang ketiga yaitu mengasah kemampuan membaca Al-Quran yang sudah kita miliki. Nah, dengan tadarus Al-Quran ini kita dapat mengevaluasi bacaan yang sudah kita miliki anak-anak. Kenapa kok bisa begitu? Ya, ketika kita tadarus Al-Quran, kita itu membaca, sedangkan teman kita yang lain ikut menyimak. Dan apabila ada bacaan kita yang keliru ataupun salah, teman kita bisa mengingatkan bahwa bacaan kita itu salah dan memberitahu bagaimana cara bacaan yang benar, sehingga kita dapat mengevaluasi bacaan kita, sehingga bacaan kita itu bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu.